Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya, karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian
ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu.
Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @Titi Soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.
Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya, media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara.
Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.
Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Roy Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo
menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.
Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Roy Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota Kabinet Prabowo Gibran nantinya, karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo.
Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titisuharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga Sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit, Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar
Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @Titi Soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut.
Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya, media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya, karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut.
Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.
Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sudah mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilaar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara.
Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.
Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Roy Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo
menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titi_soeharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sudah mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.
Beredar isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tak masuk ke radar Kabinet Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya. Saat diminta mengklarifikasi, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun memberikan jawaban yang berkelit. Bahkan Gibran langsung menjauh saat ditanya perihal isu tersebut. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota pada hari ini Kamis 29 Februari. Awak media pun meminta klarifikasi soal isu susunan Kabinet Prabowo Gibran yang telah beredar. Pasalnya dalam daftar kabinet itu tidak ada nama Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, Gibran lebih memilih irit bicara. Bahkan Gibran meminta agar wartawan menanyakan soal penyusunan kabinet itu kepada Prabowo. Gibran pun merahasiakan nama yang nantinya akan menduduki jabatan Menteri Keuangan jika menjabat dan terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Diketahui sebelumnya media asing yakni Bloomberg mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan sejumlah tokoh berlatar belakang bankir untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah nama muncul seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, ada pula nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI Royke Tumilar. Namun dari sederet daftar nama itu tak ada sosok Sri Mulyani yang kini sudah berpengalaman menjabat sebagai Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Drajat Wibowo menyebut Menteri Keuangan era Presiden Jokowi dan SBY Sri Mulyani tak ada chemistry dengan Prabowo. Pada Senin 19 Februari 2024, ia mengungkapkan kemungkinan Sri Mulyani tak masuk dalam daftar anggota Kabinet Prabowo Gibran nantinya karena Sri Mulyani dianggap memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa hal lainnya. Artinya, posisi Menteri Keuangan menurut Drajat akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain, yakni yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabatan tersebut. Adapun diketahui baru-baru ini momen Sri Mulyani yang menyalami Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Momen tersebut terjadi di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Saat itu menjelang sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadan atau Idul Fitri 2024. Sri Mulyani dan Prabowo terlihat tak saling berbicara selama duduk. Hingga kemudian Sri Mulyani baru menuju ke arah Prabowo sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman seusai disapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi pangkat Jenderal Kehormatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran akan memberikan penilaian atas kinerja Prabowo untuk bangsa dan negara. Dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024, Gibran memuji sosok Prabowo yang menilai capres pasangannya di Pilpres 2024 itu sebagai sosok senior yang menjadi teladannya. Prabowo disebutnya telah memberikan ruang kepada kaum muda sepertinya untuk turut berkancah dalam segala lini termasuk di pemerintahan. Dikutip dari tribunsolo.com, ia pun mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkatnya. Meski demikian, Gibran enggan memberikan penilaian lebih lanjut atas kontribusi Prabowo untuk bangsa dan negara. Gibran menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai kinerja Prabowo sejak sebagai prajurit TNI hingga menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Ia lantas menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu beralasan jika dirinya yang memberikan penilaian nantinya akan dianggap bias. Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal TNI. Putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto, memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui Menteri Pertahanan atau Menhan RI tersebut mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo.
Adapun ucapan selamat dari Titi itu disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @titisuharto pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam unggahan itu terlihat foto Titi bersama Prabowo dan keluarga sang Menhan yang tengah berkumpul dalam acara syukuran yang mana digelar pada Rabu 28 Februari 2024 lalu di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat Titi berdiri di sebelah Prabowo yang masih memakai pakaian dinas upacara atau PDU Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ibu dari Didit, Hedi Prasetyo ini tak lupa menuliskan ucapan selamat pada Prabowo. Dalam keterangan atau caption unggahan Instagramnya, Titi juga menyebut Prabowo layak mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 4 tersebut. Media asing asal Amerika Serikat Bloomberg membocorkan Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Media Amerika Serikat itu juga membeberkan alasan Prabowo tidak memilih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di pemerintahannya mendatang. Menurut Bloomberg, Prabowo tidak memilih Sri Mulyani karena mengincar mantan bankir untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg juga mengungkap ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan Prabowo menjadi Menteri Keuangan. 4 sosok itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun Prabowo disebut tidak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya jabatan itu disebut di atas politik sehingga dibutuhkan orang yang teliti dan piawai dalam mengelola anggaran negara. Kendati demikian, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya, sebab diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal. Media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahannya mendatang. Media Amerika Serikat itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang diberi Prabowo Subianto untuk peran Menteri Keuangan RI. Bloomberg menyebut Sri Mulyani tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo disebut sedang mempertimbangkan sejumlah tokoh yang berlatar belakang bankir sebagai Menteri Keuangan. Menteri Pertahanan itu disebut mencari teknokrat untuk mengamankan pendanaan negara, menjaga kewaspadaan fiskal, serta bisa memenuhi janji kampanyenya. Sumber-sumber Bloomberg mengatakan 4 nama yang sedang dipertimbangkan adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar. Sumber menganggap nama-nama itu cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Namun